Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar materi IPA tentang penyakit yang menyerang organ peredaran darah dan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Perhatikan semuanya. Anak-anakku sekalian, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena dua faktor ya, yaitu faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Buis ulangi sekali lagi, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. A. Faktor keturunan. Faktor keturunan adalah gangguan organ peredaran darah non-keturunan dapat diakibatkan oleh pola hidup dan pola makan yang tidak sehat ya. Jadi faktor non-keturunan itu diakibatkan oleh pola hidup dan pola makan yang tidak sehat. Apa saja sih faktor non-keturunan? Ya. Faktor non-keturunan yang pertama adalah anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Penyakit ini terjadi jika sel darah merah yang dihasilkan lebih sedikit daripada sel darah merah yang mati ya. Gejalanya seperti apa sih? Yang pertama adalah lelah, kemudian lemas, kemudian pusing, mual, wajah pucat, dan tidak fokus. Itu adalah gejala penyakit anemia ya. Jadi anemia itu adalah penyakit kekurangan sel darah merah ya. Penyakit ini terjadi jika sel darah merah yang dihasilkan lebih sedikit daripada sel darah merah yang mati. Itu yang ke-1 ya. Anemia. Selanjutnya yaitu hipotensi ya. Hipotensi itu adalah penyakit tekanan darah rendah. Hipotensi penyakit tekanan darah rendah ya. Penyakit ini diakibatkan jantung tidak memompa dengan tekanan yang cukup ya. Dinding arteri terlalu melebar atau tidak cukup cairan intravaskuler atau cairan yang terkandung dalam pembuluh darah. Salah satu gejala penyakit ini adalah cepat pusing ya. Buis ulangi sekali lagi, hipotensi adalah tekanan darah rendah atau penyakit hipotensi adalah tekanan darah rendah ya. Gejala penyakit ini adalah cepat pusing ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi anemia, kemudian hipotensi. Selanjutnya adalah hipertensi, kebalikan dari hipotensi. Kalau hipotensi tekanan darah rendah, sedangkan kalau hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi ya. Penyakit ini dapat diakibatkan adanya penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain ya. Penyebab penyakit hipertensi antara lain yaitu terlalu banyak mengkonsumsi garam, kemudian sering stres atau kurang istirahat. Nah, selanjutnya malas berolahraga ya. Malas berolahraga atau malas bergerak. Kemudian kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi terlalu gemuk ya, maaf. Jadi kelebihan berat badan atau obesitas.
Kemudian kebiasaan merokok. Jadi hati-hati ya, meskipun kalian masih muda, masih anak-anak, tapi harus tetap dijaga ya makanan sehatnya ya. Gejalanya seperti apa sih penyakit hipertensi ini? Yang pertama adalah sakit kepala atau pusing. Kemudian jantung berdebar-debar ya, sakit kepala atau pusing, jantung berdebar-debar, kemudian gelisah, kemudian penglihatan kabur dan mudah lelah. Ini adalah gejala penyakit hipertensi. Sekali lagi ingat, kalau hipotensi adalah tekanan darah rendah, sedangkan hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Penyakit hipertensi diakibatkan adanya penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain ya. Selanjutnya, leukemia. Leukemia itu disebut juga sebagai penyakit kanker darah ya. Leukemia atau kebanyakan sel darah putih. Leukemia adalah penyakit kanker pada sel sumsum tulang yang menghasilkan sel darah putih. Akibatnya, jumlah sel darah putih menjadi sangat banyak dan memakan sel darah merah. Jadi leukemia atau kanker darah adalah kebanyakan sel darah putih ya. Gejala penyakit leukemia: 1. Demam dan menggigil. 2. Tubuh terasa lelah. Rasa lelah itu tidak hilang meskipun penderitanya sudah beristirahat. Berat badan menurun drastis. Walaupun tidak diet, tapi berat badan menurun drastis. Timbul bintik merah di kulit, kemudian sering mimisan, tubuh mudah memar, berkeringat berlebihan, terutama pada malam hari. Mudah terkena infeksi ya. Kemudian muncul benjolan di leher atau ketiak akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limpa membengkak. Itu adalah gejala penyakit leukemia. Di sini tampak gambarnya ya. Ini adalah sel darah yang normal. Ini sel darah yang terkena yang leukemia. Jadi darah putihnya nih lebih banyak daripada darah merah. Jadi sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah ya. Oke. Ini adalah penyakit leukemia. Selanjutnya, jantung koroner ya. Jantung koroner adalah gangguan sistem peredaran darah. Terjadi ketika arteri koronia atau arteri yang memasok darah ke otot jantung menjadi mengeras dan menyempit ya. Jadi akibat ini ya ada penyumbatan pada arteri koronia. Penyebab penyakit ini adalah penumpukan kolesterol dan bahan lainnya pada dinding pembuluh darah ya. Jadi harus berhati-hati ya dengan penyakit jantung koroner ya. Oke. Jadi sekali lagi, jantung koroner itu adalah gangguan sistem peredaran darah. Terjadi ketika arteri koronia atau arteri yang memasok darah ke otot jantung menjadi mengeras dan menyempit ya, atau penyempitan pada arteri koronia. Penyebab penyakit ini adalah penumpukan kolesterol dan bahan lainnya pada dinding pembuluh darah. Kolesterol itu dari mana sih? Biasanya dari makanan yang tidak sehat atau lemak jahat ya. Makanya kita harus menjaga pola makan yang bergizi seimbang. Ya, di sini terlihat arteri koronia yang sehat dan yang tersumbat ya.
Selanjutnya, stroke ya. Stroke atau penyumbatan arteri yang menuju ke otak. Stroke adalah penyakit yang diakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak. Ya, jadi stroke adalah penyakit yang diakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak. Pecahnya pembuluh darah ini ya mengakibatkan saraf-saraf di otak tidak mendapatkan cukup oksigen. Keadaan ini dapat menyebabkan kerja saraf terganggu. Kita lihat ya. Robekan pembuluh darah. Nih ya. Kemudian pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah di otak. Stroke perdarahan ya. Ini stroke perdarahan. Kemudian stroke sumbatan ya. Ini stroke sumbatan ya. Ada stroke sumbatan dan ada stroke perdarahan atau pecah pembuluh darah di otak. Makanya ya, meskipun kita masih anak-anak, kita harus menjaga pola makan yang sehat ya. Jadi jangan makan makanan yang berlemak jahat ya. Oke, yang mengandung lemak jahat. Jadi diulangi sekali lagi, stroke atau penyumbatan arteri yang menuju ke otak. Stroke adalah penyakit yang diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Ya, jadi stroke adalah penyakit yang diakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak. Selanjutnya, varises. Ya, varises ini pelebaran pembuluh vena atau balik. Varises adalah penyakit yang terjadi akibat pelebaran pembuluh darah balik atau vena di kaki nih ya. Kalian suka lihat kan biasanya ini ya dialami oleh perempuan ya. Biasanya dialami oleh perempuan ya, pembuluh darah balik atau vena di kaki. Gejala yang dapat dirasakan oleh penderita adalah pembengkakan di sepanjang pembuluh darah balik kaki yang diikuti otot kejang di betis ini. Memang laki-laki juga mungkin ada, tapi kebanyakan dialami oleh kaum perempuan. Penyakit varises disebabkan antara lain duduk terlalu lama. Biasanya kalau bekerja di kantor duduk terlalu lama ya, atau sekarang lagi musimnya WFH di depan laptop terus, itu duduk terlalu lama bisa terjadi nantinya penyakit varises. Atau berdiri terlalu lama. Kemudian penggunaan high heels atau bahasa Indonesianya mungkin sepatu dengan kaki yang tinggi, biasanya yang 7 cm, 10 cm, 12 cm ya. Itu menyebabkan varises. Jadi diulangi sekali lagi. Varises adalah penyakit yang terjadi akibat pelebaran pembuluh darah balik atau vena di kaki ya. Gejala yang dapat dirasakan oleh penderita adalah pembengkakan di sepanjang pembuluh darah balik kaki yang diikuti otot kejang di betis nih. Biru-biru ya. Ini biru-biru ya. Selanjutnya yaitu ambeien ya. Ambeien atau pelebaran pembuluh darah pada anus. Nih ya, ini anus. Yaitu pelebaran pembuluh darah pada anus. Gejalanya yaitu gatal di sekitar anus, ada gumpalan daging terasa di sekitar anus ya. Ada gumpalan daging terasa di sekitar anus. Perasaan sering ingin BAB, perdarahan sehat dari arah lubang anus. Maksud perdarahan sehat itu keluarnya darah segar ya, tapi tanpa rasa sakit. Kemudian perasaan sakit di bagian anus yang diperparah ketika saat duduk. Jadi ketika duduk itu sakit. Ini bisa dilihat yaitu
ambeien tingkat 1 ini, kemudian ambeien tingkat 2, ambeien tingkat 3, dan ambeien tingkat 4. Jadi diulangi sekali lagi, ambeien adalah pelebaran pembuluh darah pada anus. Selanjutnya, ya, yang tadi adalah faktor non-keturunan, yang B faktor keturunan. Berikut beberapa gangguan pada faktor keturunan, yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang membuat darah susah membeku, sehingga darah akan terus-menerus mengalir apabila terluka, jadi susah untuk berhentinya. Penyakit ini disebabkan kurangnya zat pembekuan darah. Nih, kalau pembuluh darah normal ini jika terluka langsung berhenti. Ini pembuluh darah terluka ini masih terus ya, masih terus pendarahan. Nih, hemofilia ini normal, pendarahan berhenti. Ini hemofilia. Jadi hemofilia adalah penyakit yang membuat darah susah membeku, sehingga kalau terluka darah akan terus-menerus mengalir ya. Selanjutnya yaitu talasemia ya. Talasemia adalah penyakit di mana tubuh tidak memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin atau sel darah merah, sehingga jumlah hemoglobin di dalam tubuh sedikit ya. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan oleh kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Oleh karena sedikitnya hemoglobin di dalam tubuh, maka oksigen yang diantarkan ke seluruh tubuh tidak cukup, sehingga mengakibatkan seseorang terkena anemia ya. Jadi talasemia itu adalah penyakit di mana tubuh tidak memproduksi cukup hemoglobin. Gejalanya apa saja sih penyakit talasemia ini? Yang pertama adalah mudah lelah, hampir mirip dengan anemia ya gejalanya. Pucat, tapi kalau yang ini ada sesak napas. Kemudian pusing gejalanya. Anemia berat ya. Kulit kekuningan, kelelahan berlebih, perut membengkak. Itu adalah gejala penyakit talasemia ya. Yang ini adalah penyakit keturunan. Kalau tadi anemia adalah penyakit non keturunan. Selanjutnya, cara-cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah. Yang pertama, membiasakan diri berolahraga secara teratur. Nah, anak-anak, sekarang kan kalian belajarnya di rumah saja. Mungkin kalian bawaannya lapar terus, atau mager, malas gerak. Yuk, mulai dari sekarang, walaupun hanya 30 menit atau 15 menit, mungkin tidak ada salahnya kita berolahraga yang ringan saja, misalkan jalan di tempat atau lari-lari kecil, jogging di halaman rumah ya, supaya peredaran darahnya tetap normal ya. Kemudian istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup, jadi jangan begadang terus. Jadi tidurnya jam 9 malam harus sudah tidur ya. Kemudian membiasakan diri mengatur pola makan yang sehat. Nah, sehat dengan pola makan bergizi seimbang. Ada karbonya, ada proteinnya, ada sayurannya. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi air putih yang cukup. Dan yang terakhir itu menghindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif ya. Jadi kita misalkan tidak merokok, perokok pasif tapi menghisap, tetap saja ya itu akan menimbulkan penyakit bagi kita ya. Jadi anak-anak, sekali lagi cara menjaga organ peredaran darah yaitu
Pertama, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian menghindari asap rokok. Ingat ya. Anak-anakku sekalian, pembelajaran IPA hari ini cukup sekian. Selamat belajar, tetap semangat. Tugasnya seperti biasa ada di Google Classroom mengerjakan LKS ya. Jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.